sekarang hari ini kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Ya. Dan pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan, sharing tentang kemerdekaan yang sejati. Ya, kemerdekaan yang sejati. Kalau ada kemerdekaan sejati, berarti ada kemerdekaan yang semu. Kira-kira ada kosong di kemerdekaan yang semu. Luarnya merdeka, tetapi di dalamnya belum. Ya. Maka pagi ini kita akan belajar tentang apa itu kemerdekaan yang sejati dan bagaimana kita supaya dapat merasakan kemerdekaan yang sejati dalam hidup kita. Amin. Kita buka firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Mari kita baca firman Tuhan pagi hari ini dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Yang sudah dapat firman Tuhan bisa katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Baik, pagi ini saya akan bicarakan tentang kemerdekaan sejati. Ya, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Secara jasmani, secara raga, ya, kita adalah pribadi yang merdeka karena perjuangan para pahlawan. Maka membawa bangsa kita, setiap pribadi kita ke dalam kemerdekaan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, di dalam Tuhan, kemerdekaan itu tidak hanya secara raga aja, nggak hanya secara jasmani aja. Tetapi anak-anak Tuhan juga harus merdeka secara rohani. Nah, sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Kira-kira kita udah merdeka belum secara rohani? Ya. Merdeka itu artinya bebas, tidak terbelenggu. Ya, bebas, tidak dijajah. Kalau kita hidup sekarang, kita udah nggak dijajah lagi. Dulu, ya, orang dulu merasakan penjajahan dari Belanda, Jepang. Tetapi kita sekarang udah nggak merasakan penjajahan lagi. Tetapi secara rohani, apakah pribadi kita masih dalam penjajahan? Apakah kita masih terbelenggu? Terbelenggu dalam apa? Terbelenggu dalam dosa, ya, terbelenggu dalam akar kepahitan, belum ada pemulihan hati, masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah. Itu tandanya kita secara rohani belum merdeka. Dan sekarang ini ada banyak pribadi-pribadi yang sudah merdeka secara jasmani, tapi belum merdeka betul sejati secara rohani. Dan pagi ini kita mau belajar, ya, kita mau sama-sama sharing bahwa setiap pribadi kita tidak hanya merdeka secara jasmani, tetapi kita juga mau merdeka secara rohani. Amin. Setiap kita dipanggil untuk merdeka. Firman Tuhan katakan dalam Galatia tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya betul-betul merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Artinya kalau kita mau merdeka secara rohani, maka siapa yang bisa memerdekakan kita? Hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Hanya Kristus yang bisa melepas kita dari belenggu dosa. Hanya Kristus yang bisa melepas kita dari akar kepahitan. Hanya Kristus yang bisa melepas kita dari dendam, amarah. Ya. Jadi kita pagi ini mau belajar agar kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Kemerdekaan itu artinya bebas, freedom. Tidak dijajah lagi, tidak terbelenggu. Tapi bukan berarti ketika kita bebas, maka kita bebas melakukan apa aja yang kita mau. Enggak. Ketika kita mendapatkan kemerdekaan itu dari Tuhan, ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu dalam diri kita. Supaya kita tidak dijajah lagi, tidak dibelenggu lagi. Pagi ini kita mau belajar, kita merdeka dari apa aja. Yang pertama kita belajar bahwa kita telah merdeka dari yang namanya dosa.
Setiap kita telah merdeka dari yang namanya dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 34 firman Tuhan katakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Pertanyaan sekarang kita ada di posisi yang mana? Hamba Tuhan, kok hamba dosa? Kalau kita telah dimerdekakan, saya percaya setiap kita di sini adalah hamba Tuhan. Amin. Artinya kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi dibelenggu sama yang namanya dosa. Ketika kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, apakah itu menjamin bahwa hidup kita tidak dibelenggu atau dijajah oleh dosa? Karena selama kita masih hidup di dunia, selama kita masih ada daging kita, setan akan terus mengintimidasi kita, mencari celah. Kapan kita lagi lemah secara rohani, oh ini ada celah yang baik, dia masuk. Kalau kita belum betul-betul dimerdekakan, kita akan mudah terpengaruh akhirnya. Karena itu setiap kita, pribadi kita semua ini telah merdeka dari yang namanya dosa. Amin. Dosa apapun, dosa besar, dosa kecil. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Kalau Adam dan Hawa, ketika mereka hidup, mereka ada pilihan, mau buat dosa atau sonde. Akhirnya karena terpengaruh oleh tipu daya iblis dalam wujud ular, akhirnya dia memilih untuk jatuh dalam dosa. Nah, setiap pribadi kita setelah itu, firman Tuhan katakan tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Tetapi ketika Yesus datang sebagai manusia, mati di kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita. Dan ketika hidup kita terus di dalam Tuhan, iman percaya bertumbuh di dalam Tuhan, maka ketika kita menerima kehidupan yang kekal, ketika di sorga sudah tidak ada lagi yang namanya dosa. Karena itu hidup kita harus dimerdekakan dari dosa. Ya, firman Tuhan katakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Dosa itu sifatnya mengikat. Ya, dosa itu sifatnya membelenggu. Karena itu kita jangan sekali-sekali terbelenggu sama yang namanya dosa. Jangan sekali-sekali kompromi lagi sama yang namanya dosa. Mungkin kita pernah melakukan salah, tetapi segera minta ampun sama Tuhan. Segera minta Tuhan untuk ubahkan hati kita, pikiran kita. Ciri-ciri orang yang sudah merdeka dari dosa. Yang pertama, ia lahir baru. Ciri-ciri orang yang merdeka dari dosa, ia lahir baru. Hidupnya tidak lagi menjadi sama. Hidupnya tidak lagi seperti dahulu. Orang yang sudah merdeka itu pandangannya ke depan. Dia nggak terpaku dengan masa lalunya. Kalau pribadi orang yang sampai saat ini masih lihat masa lalunya, ya, belum bisa maju, belum berani melangkah, itu artinya dia masih terbelenggu. Ya, artinya dia belum merdeka. Kalau kita sudah merdeka dari dosa, artinya kita udah lahir baru, hidup kita nggak lagi sama. Dalam Efesus dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Firman Tuhan katakan ketika kita hidup masih dengan pikiran dunia, masih dengan tingkah laku dunia, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Karena itu kita harus betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Kita harus serius sama Tuhan, fokus sama Tuhan.
Tadi firman Tuhan katakan, Kristuslah yang memerdekakan kita, sungguh-sungguh memerdekakan kita. Dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan katakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Jadi di dalam pribadi kita itu ada Allah, ada hukum Allah. Ada Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Jangan lagi kita terbelenggu sama yang namanya dosa. Jangan lagi kita terbelenggu sama dosa, amarah, iri hati. Ya. Kita harus hidup lahir baru. Hidup kita dirubahkan. Ketika kita hidupnya dirubahkan, maka kita mau hidup kita seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita harus lahir baru, merdeka dari dosa, kita lahir baru. Fokus sama Tuhan. Dulu mungkin kita adalah pribadi yang jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita lahir baru, hidup kita dirubahkan, maka kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita mau lagi punya waktu sama Tuhan. Kita mau intim dengan Tuhan. Ya. Setiap pribadi kita harus punya waktu dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Ya. Sebagai contohnya seorang orang tua dengan anaknya. Ya. Seringkali kita terlalu sibuk dengan apa yang kita kerjakan sehingga kita lupa waktu untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan. Contohnya, ya, seperti orang tua dengan anak. Seorang anak mungkin bisa saja setiap hari melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Bersihkan rumah, nyapu, ngepel, masak. Tapi coba bayangkan ketika anak melakukan semua pekerjaan rumah, dan setelah itu dia hanya tinggal di kamar saja. Son pernah keluar, orang tua hanya tahu, rumah su bersih. Semua kerjaan dilakuin. Itu hal yang baik, Pak Sondi. Baik. Tetapi dalam hati orang tua, dia rindu gak untuk ngobrol dengan anaknya? Orang tua pasti rindu untuk ngobrol juga dengan anaknya, punya waktu dengan anaknya. Ya, sama seperti kita. Ya, sama seperti hidup kita dengan Tuhan. Jangan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kadang-kadang justru kita diselimuti dengan terlalu sibuk dengan pekerjaan pelayanan kita. Ya. Saya katakan itu juga baik. Tetapi saya ingin bilang bahwa Tuhan lebih rindu untuk bersekutu dengan pribadi kita. Tidak kita hanya sibuk dengan pekerjaan Tuhan aja. Tetapi kita harus lebih punya waktu dengan Tuhan. Tuhan lihat, wah beta pu anak pelayanan luar biasa. Hari Minggu melayani, tengah minggu melayani. Ya. Tapi kenapa dia nggak pernah ajak beta bicara ya? Kalau kita mau merdeka secara rohani, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Kita lahir baru. Tinggalkan kehidupan yang lama. Dan kita menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika kita lahir baru, ya, tanda yang kedua, orang yang telah merdeka dari dosa adalah dia hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya dia menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Dia hidup dalam kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 31 firman Tuhan katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang lepas dari belenggu dosa, dia lahir baru,
Dan dia hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang firman Tuhan. Karena itu jangan jemu-jemu untuk renungkan firman Tuhan siang dan malam dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu kebenaran? Ya, kalau hidup kita aja hanya diisi oleh makanan daging saja. Ya, Mama Lucy sering bilang, kalau kita mau membangkitkan roh, kita mau kasih makan lebih banyak yang mana? Jasmani kita kah? Atau rohani kita kasih makan? Secara medis, jasmani kita kalau nggak makan aja kita lemas. Kalau nggak makan kita nggak ada tenaga. Begitu juga secara rohani. Kalau roh kita tidak dikasih makan dengan kebenaran firman Tuhan, maka roh kita bisa jadi sakit. Roh kita bisa mulai padam. Tanda-tanda roh yang padam apa? Ketika kita mau pelayanan, kita mau mencari Tuhan, kita mulai, sonde usah aja, sonde apa-apa. Itu artinya roh kita sedang padam. Ketika kita mau mempersiapkan pelayanan kita, sudah beta subiasa itu pelayanan, jadi tenang sah. Datang hari hateng juga bisa. Itu artinya roh kita sedang padam. Ya, pelayanan kita fokusnya sama Tuhan. Orang yang telah dimerdekakan secara rohani, hidupnya fokusnya kepada Tuhan. Dalam pelayanan, hidup kita fokusnya sama Tuhan. Ya. Jadi kita harus terus bangkitkan roh kita. Ya. Roh kita harus betul-betul dikasih makan terus oleh kebenaran. Dan hidup kita orang merdeka di dalam roh, maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Tidak ada lagi amarah, emosi. Ya. Kita belajar untuk berubah supaya hidup kita semakin menjadi karakter Kristus dalam hidup kita. Apakah itu bisa berlaku secara instan? Enggak. Bahkan seumur hidup kita harus melakukan itu terus. Ya. Pribadi yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Tapi setiap kita mau sama seperti Dia. Karena itu seumur hidup kita, teruslah hidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Teruslah hidup dalam kebenaran. Hidupi kebenaran itu. Ya. Contoh yang ketiga, selain dia lahir baru, dia hidup dalam kebenaran. Orang yang telah dimerdekakan itu dia akan ada pemulihan hati. Pemulihan hati ini penting. Ya. Di mana aja kita berada, pasti ada aja orang yang menyakiti hati kita. Di mana kita berada, ada orang yang berpotensi untuk melukai hati kita. Pasti ada. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga hati kita, pikiran kita. Ya. Orang-orang berpotensi melukai hati kita, dimanapun pasti ada itu. Termasuk orang-orang terdekat kita. Justru ketika orang terdekat kita menyakiti kita, itu yang akan menimbulkan akar kepahitan. Lebih sering menimbulkan akar kepahitan bagi kita. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Karena apa yang ada dalam hati kita itu akan keluar kepada perkataan dan pikiran dan perbuatan kita. Kalau kita udah dimerdekakan secara jasmani, kita juga harus dimerdekakan secara rohani. Setiap pribadi kita mungkin masih ada yang terbelenggu sama yang namanya sakit hati, kepahitan. Berdoa sama Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, hanya Kristus yang dapat memerdekakan kita secara penuh. Jadi kalau kita masih menyimpan kepahitan hati kita, mungkin dengan orang tua kita, mungkin dengan anak kita, mungkin dengan kakak adik kandung kita, mungkin dengan saudara kita, kerabat kerja kita, suami atau istri, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Minta ada pemulihan hati dalam hidup kita. Karena hati kita dipulihkan, kita percaya hidup kita pasti dipulihkan. Amin. Ya, ketika kita melangkah juga kita nggak jadi takut. Dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau hatinya murung, hatinya sedang bersedih, mukanya kelihatan juga sedang bersedih.
Kalau hatinya sedang sedih, hatinya sedang murung. Ya. Kalau hatinya sedang terluka, perkataannya pun menjadi perkataan-perkataan negatif. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Karena itulah terpancar kehidupan. Iblis sangat suka mengintimidasi kita, terutama dengan hal-hal kepahitan. Ya. Hal-hal awalnya mulai dari ketersinggungan, ya, sakit hati, baru jadi simpan amarah, simpan dendam. Akhirnya hidup kita juga tidak ada pemulihan. Akhirnya hidup kita pun akhirnya juga menjadi susah. Karena kita terbelenggu sama yang namanya sakit hati dan patah hati. Ya. Lebih kepahitan. Itu harus betul-betul dilepaskan. Siapapun itu, kita harus bisa mengampuni. Amin. Siapapun yang membuat hati kita kecewa, kita harus bisa mengampuni. Dimulai dari apa? Doakan dia. Minta sama Tuhan. Kasih kekuatan, kasih pemulihan. Doakan terus. Walaupun setiap hari menyakitimu, doakan terus. Percaya Tuhan yang akan memulihkan hati kita dan Tuhan yang akan memulihkan setiap hati yang menyakiti hati kita. Serahkan semuanya sama Tuhan. Ya, kita harus bisa mengampuni. Itu bukan hal yang mudah. Kita dulu pernah masih SMA, itu pernah ada orang yang betul-betul setiap hari menceritakan beta tuh yang gak baik ke orang-orang. Setiap hari menceritakan hal yang gak baik. Dan saat itu, ceritanya waktu SD, SMP tuh kita teman dekat. Jadi mulai kelas 1 itu dia mulai menceritakan yang gak baik. Pokoknya fitnah, cerita. Dan saat itu jangankan untuk ngobrol, untuk lihat aja beta gak mau. 3 tahun sampai SMA lulus, gak ada komunikasi sama sekali dan beta gak ada, betul-betul gak berteman sama sekali. Itu tandanya kalau kita mengikuti kedagingan kita gak bisa. Sekeliling kita potensi menyakiti kita. Ya. Tetapi baru kemarin setelah lulus, ya, tiba-tiba dia WA lagi kasih undangan nikah. Beta pribadi juga merasa jadi kayak malu sendiri. Karena dulu beta gak mau sama sekali berteman sama dia. Tapi itu jadi teguran buat beta. Ya. Kita dibentuk, diproses untuk semakin menjadi dewasa. Itu baru orang-orang yang masih sekedar teman. Bagaimana kalau orang tua kita, kakak adik kita menyakiti kita? Kita harus betul-betul berdoa sama Tuhan supaya kita minta pemulihan dalam hati kita. Kalau kita mau diberdekakan, ya, secara rohani kita harus pulihkan hati kita. Kita merdeka dari dosa, kita lahir baru, hidup dalam kebenaran. Dan kita ada pemulihan dalam hati kita. Yang kedua, selain merdeka dari dosa, kita juga merdeka dalam hidup kita secara finansial. Ya, secara finansial juga kita harus merdeka. Artinya apa? Merdeka secara finansial itu bukan berarti bahwa hidup kita menjadi kaya raya, enggak. Tetapi merdeka dalam finansial artinya, yang pertama, kita selalu bisa mengucap syukur dengan apa yang kita punya sekarang. Itu tandanya kita udah merdeka. Ya. Di tengah kekurangan kita pun, kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Kalau kita masih bersungut-sungut, kalau kita masih mengeluh terus, ya, tandanya kita fokusnya masih pada uang dan kekayaan. Tetapi kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang kita punya, itu arti kita sudah merdeka. Yang kedua, selain mengucap syukur, kita bisa memberi. Orang yang sudah merdeka secara finansial, selain dia mengucap syukur dengan apa yang dia punya,
dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya, tengah kekurangan kita mungkin, tapi kita mau tetap mengucap syukur dan kita mau tetap memberkati orang lain. Karena itu pagi hari ini saya ingin ingatkan kembali bahwa secara jasmani negara kita memperingati hari kemerdekaan. Tetapi setiap pribadi kita secara rohani kita juga harus dimerdekakan. Yang bisa memerdekakan hati kita, hidup kita secara rohani hanya Kristus. Karena itu kita harus ambil komitmen dalam diri kita. Kita mau sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lagi sama Kristus dalam hidup kita. Maka kita akan dimerdekakan. Kita dilepaskan dari belenggu dosa. Kita dilepaskan dari belenggu kepahitan, akar kepahitan. Dan kita percaya ketika hidup kita dimerdekakan, maka hidup kita juga akan penuh berkat Tuhan. Dan kemanapun kita melangkah, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kiranya kita sama-sama membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya kita berteriak secara semangat, merdeka, 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 tapi dalam hati masih benci, dalam hati masih amarah. Tetapi kalau kita katakan merdeka, betul-betul hidup kita, hati kita, roh kita, pikiran kita dimerdekakan. Amin. Demikian firman Tuhan, mari